asal-usul Desa Beber, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Bermula dari kedatangan Ki Buyut Imbaraga ke Tanah Sunda pada tahun 1800, bermula dari daerah Cirebon hingga ke Tatar Sunda, merupakan asal-muasal dari keberadaan Desa Beber. Ki Buyut Imbaraga merupakan anak dari Sultan Cirebon yang bernama Panembahan Sepuh, hasil pernikahannya dengan Siti Harisbah. Masa kecil Ki Buyut Imbaraga dihabiskan di Cirebon. Pada masa kanak-kanak, Ki Buyut Imbaraga ditinggalkan ibunya karena Siti Harisbah menikah lagi dengan putra kerajaan Mataram yang kemudian mendirikan kerajaan di Sumedang yang diberi nama Sumedang Larang. Kemudian, Ki Buyut Imbaraga masa kecilnya hanya diasuh oleh kakek dan ayahnya. Pada suatu ketika sedang berjalan di sekitar istana Ki Buyut Imbaraga, melihat beberapa ekor burung. Mengapa burung ada yang kecil dan ada yang besar? Kakeknya menambahkan bahwa semua makhluk dilahirkan dari seorang ibu. Ibu bisa melahirkan karena seorang ayah. Tanpa mereka, tidak bisa hadir ke dunia. Maka Ki Buyut Imbaraga pun menanyakan, "Siapakah ayahku?" Lalu kakek menunjuk ke arah Sultan, yang kemudian meluk erat sang Sultan. Namun karena situasi yang tidak pas, di saat sang Sultan sedang melakukan rapat dengan para pati, akhirnya menegurnya beserta kakeknya. Tanpa pikir panjang, Ki Buyut Imbaraga pun kabur karena tidak diinginkan kehadirannya, sehingga datang pada suatu tempat yang merupakan tempat kuda sembrani bersemayam. Dia menemukan keanehan karena terdapat kotoran kuda, tetapi sang kuda tidak ada di tempat. Ki Buyut menemukan rotan yang kemudian dia jadikan mainan persis kuda asli, yang langsung membawa Ki Buyut Imbaraga jauh hingga ke tengah perjalanan tertidur. Dan oleh kuda tersebut, Ki Buyut Imbaraga ditinggal dan disimpan di atas batu dekat sungai. Kemudian ditemukan oleh prajurit kerajaan Sumedang Larang. Kemudian Ki Buyut Imbaraga dibawa ke istana tersebut. Ternyata dengan perasaan kaget, siapa yang dilihatnya tidak asing lagi, yakni Siti Harisbah, yang menjadi Ratu Harisbaya karena suaminya meninggal dunia sehingga mengambil alih kepemimpinan. Beberapa hari kemudian, Ki Buyut Imbaraga diutus ibunya untuk pulang ke Cirebon. Setelah beberapa hari ia menginap di istana, ibunya takut jika Sultan mencari Ki Buyut Imbaraga. Sebelum pulang, Ki Buyut diberi pepatah oleh ibunya. Jika pulang nanti sebelum melewati sungai Cimanuk, tidak boleh menoleh ke arah belakang. Karena saking penasarannya, setelah melewati Cimanuk segera ia berbalik badan. Ternyata yang dilihatnya ada 4 harimau yang tadinya berwujud manusia. Sedangkan jalan yang dia lewati tidak ada, melainkan hanya hutan lebat. Karena telah melakukan perjalanan beberapa hari, ia beristirahat di suatu hutan dan kemudian ia berniat untuk membuat pemukiman atau babakan.
Namun pekerjaannya belum selesai karena khawatir harus segera ke Cirebon. Tidak diselesaikan. Akhirnya untuk sementara ia pun tunda. Kemudian, selang beberapa hari Ki Buyut kembali ke selatan Sumedang untuk meneruskan pekerjaannya. Namun setibanya di sana, tempat tersebut telah diambil oleh Eyang Patuanan. Beliau singgah di Mataram, yang kemudian berencana membuat permukiman. Akan tetapi Ki Buyut pun menolak bahwa daerah itu yang pertama ia temukan. Tetapi Eyang Patuanan bersikukuh bahwa itu adalah daerah yang pertama ditemukannya. Karena Ki Buyut tidak ingin terjadi peperangan, maka ia menyerahkan daerah tersebut dengan ipat-ipat atau yang disebut sumpah. Jikalau daerah itu memang temuan Eyang Patuanan, maka ia dan keluarganya akan makmur. Tetapi jika bukan, maka ia akan mendapat kesialan hingga kepada keturunannya. Sehingga kemudian daerah tersebut diberi nama Dukuh Rata. Ternyata perkataan Ki Buyut Imbaraga benar tentang temuan tersebut, bahwa tempat itu merupakan temuannya, bukan temuan Eyang Patuanan. Terbukti dengan seringnya kedatangan perampok di daerah tersebut, sehingga kemudian tempat tersebut berubah nama menjadi Babakan Berangkot. Kemudian, Ki Buyut Imbaraga mendapat terhindar dari perampok karena sebuah benda berupa selendang panjang yang disebut beber. Karena dia orang asli Cirebon, ia tidak menyebut ejaan e, maka menjadi beber. Maka ia berhasil bertahan di Babakan Berangkot karena bantuan dari beber tersebut, yang merupakan pemberian ibunya Ratu Harisbaya. Kemudian daerah tersebut dinamakan Beber, hingga ia berhasil bertahan dan membuat permukiman di Beber tersebut, hingga ia menikah dan mendapat keturunan yang bernama Buyut Maskinem. Ki Buyut Maskinem menikah dan melahirkan seorang anak yang bernama Mbah Masjan, yang menurunkan tahta kekuasaan daerah Beber dari Ki Buyut Imbaraga, beserta memberikan sebuah selendang yang disebut beber secara turun-temurun. Pada tahun 1950, terjadi pemberontakan Belanda yang dipimpin Jenderal William Dendels, yang kemudian Beber dipindah tempat lebih ke utara. Karena tempat tersebut merupakan daerah Randegan, maka Randegan dipecah. Beber menjadi kota baru. Karena perpindahan tersebut, dari tahun ke tahun kota baru diubah menjadi Beber. Di sebelah utara, Beber berbatasan dengan Randegan dan dipisahkan oleh aliran sungai Sindu Praja. Di sebelah barat, terdapat makam Buyut Maskinem, dan di sebelah selatan, terdapat makam Ki Buyut Imbaraga. Ada beberapa tradisi yang masih dijaga kelestariannya oleh warga masyarakat Beber, yaitu tradisi munjung, yaitu mengunjungi pemakaman di saat musim penanaman padi dengan membawa beberapa makanan, di antaranya tumpeng. Ada pula Mapag Sri, yaitu di saat musim panen tiba. Mapag Sri sering dilaksanakan di makam Ki Buyut Imbaraga dengan mengadakan pagelaran wayang kulit, karena jika wayang golek akan mendapatkan sial, maka masyarakat keturunan Beber tidak boleh memainkan ataupun memiliki wayang golek dimanapun dia berada. Wallahu a'lam.